Kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 16 sampai halaman 20. Oke ya, sekarang kita masuk dari kunci jawaban halaman 16, 17, 18, 19. Kita mulai dari bagian ayo menulis. Mari kita sama-sama baca ya. Kamu telah membaca bacaan sistem pernapasan pada manusia. Nomor 1, dari bacaan tersebut buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nomor 2, dari pertanyaan tersebut tuliskan jawabannya. Nomor 3, tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini nanti jawabannya agak panjang, jadi saya ingatkan apabila kalian nanti merasa jawaban-jawaban yang ada di video ini terlalu cepat, silakan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis, kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita baca sama-sama untuk jawabannya. Nomor 1, kata tanya adalah apa? Pertanyaan, apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya adalah organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolis, dan alveolus. Pertanyaan, apa zat yang diambil tubuh saat kita bernafas? Jawabannya, zat yang diambil tubuh saat kita bernafas adalah oksigen. Pertanyaan, apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Jawabannya adalah rambut yang terdapat di rongga hidung berfungsi menangkap kotoran. Pertanyaan, apa jenis tulang yang menyusun organ laring? Jawabannya adalah jenis tulang yang menyusun organ laring adalah tulang rawan. Pertanyaan, apa nama organ yang merupakan percabangan dari bronkus? Jawabannya adalah organ yang merupakan percabangan dari bronkus adalah bronkiolus. Sekarang kita masuk ke nomor 2, kata tanya, yaitu di mana. Pertanyaan, di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya adalah udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Pertanyaan, di mana persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang? Jawabannya adalah persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang terdapat di bagian faring. Lanjut, pertanyaan, di mana letak alveolus? Jawabannya adalah letak alveolus terletak di dalam paru-paru. Pertanyaan, di mana terdapat jaringan yang disebut silia? Jawabannya adalah jaringan yang disebut silia terdapat di dalam trakea. Pertanyaan, di mana letak organ laring atau tekak? Jawabannya adalah letak organ laring atau tekak di bagian belakang faring. Lanjut lagi nomor 3, kata tanya, yaitu kapan. Pertanyaan, kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Jawabannya adalah udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di rongga hidung. Pertanyaan, kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan? Jawabannya adalah udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan saat berada di selaput hidung. Pertanyaan, kapan debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar? Jawabannya adalah debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar saat melewati jaringan silia. Pertanyaan, kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada saat udara di dalam alveolus. Pertanyaan, kapan oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus? Jawabannya adalah oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus saat berada dalam paru-paru. Nomor 4, kata tanya, yaitu mengapa. Pertanyaan, mengapa manusia bernapas? Jawabannya adalah manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Pertanyaan, mengapa manusia membutuhkan energi dari makanan? Jawabannya adalah energi dari makanan dibutuhkan menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Pertanyaan, mengapa di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal? Jawabannya adalah di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Pertanyaan, mengapa pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia? Jawabannya adalah pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Pertanyaan, mengapa oksigen dibutuhkan tubuh? Jawabannya adalah oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan.
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke nomor 5, kata tanya yaitu bagaimana. Pertanyaan, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya adalah udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernapas. Pertanyaan, bagaimana kotoran yang masuk bersama udara pernapasan disaring? Jawabannya adalah kotoran yang masuk bersama udara pernapasan disaring oleh rambut-rambut pendek dan tebal yang terdapat dalam rongga hidung. Pertanyaan, bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat udara berada di alveolus. Pertanyaan, bagaimana proses gas karbon dioksida keluar dari tubuh? Jawabannya adalah gas karbon dioksida keluar dari tubuh melalui pembuluh darah yang masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Pertanyaan, bagaimana cara oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru? Jawabannya adalah oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru melalui pembuluh darah halus. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 4 atau tepatnya perintah ya, ini nomor 4. Buatlah bagan kerja organ pernapasan manusia, tuliskan pada selembar kertas karton. Bagan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Nah, ini sudah saya jawabkan untuk perintah nomor 4. Silahkan kalian bisa salin bagan ini di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, kita baca sama-sama. Bagan cara kerja organ pernapasan. Nomor 1, udara masuk melalui hidung. Nomor 2, melewati faring. Nomor 3, melewati laring. Nomor 4, memasuki trakea atau batang tenggorokan. Nomor 5, melewati bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nomor 6, melewati bronkiolus atau cabang bronkus. Dan yang terakhir nomor 7, memasuki paru-paru atau alveolus. Nah, silakan kalian bisa salin bagian ini di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita sudah masuk ke kunci jawaban halaman 20, tepatnya di bagian ayo menulis. Oke, kita baca sama-sama. Kamu telah membaca bacaan tangga nada diatonis mayor. Pertanyaan nomor 1, apa pengertian tangga nada mayor? Untuk jawabannya adalah tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki jarak interval 1,1,5, 1,1, 1,5. Oke ya, silakan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Jawabannya adalah ciri-ciri lagu bertangga nada mayor bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Oke ya, silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke bagian ayo renungkan. Ceritakan mengenai sistem pernapasan manusia secara bergantian dengan teman sebangkumu. Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. Kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian masing-masing. Kita baca untuk jawabannya. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, lalu turun ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Oke ya, silahkan kalian salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Sekian dari video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.